Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS untuk kelas 3 kurikulum merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Di bagian topik B, yaitu siklus hidup hewan sama atau berbeda. Nah, pembahasan kita kali ini ada di halaman 37 sampai dengan 44 di buku kalian. Nah, sekarang apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di topik B kali ini, yang pertama anak-anak diharapkan dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan disertai dengan bagannya. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan siklus hidup antar hewan. Dan yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan siklus hidup hewan dan manusia. Nah, sekarang yuk kita jawab dulu beberapa pertanyaan esensial berikut ini yang wajib kalian jawab. Kita mulai dari pertanyaan yang nomor 1. Apa saja tahapan siklus hidup pada hewan? Nah, jawabannya yaitu tahapan siklus pada hewan. Yang pertama pada hewan melahirkan, yaitu ada anak, dewasa, kemudian induk berkembang biak, kemudian kembali lagi ke anak. Nah, pada hewan bertelur, yaitu siklusnya mulai dari telur, anak, kemudian dewasa, kemudian induk berkembang biak, dan kembali bertelur. 2. Apakah semua hewan mengalami siklus hidup yang sama? Jawabannya, karena hewan sangat beraneka ragam, maka siklus hidup hewan berbeda tergantung jenisnya. 3. Apa perbedaan siklus hidup pada manusia dan hewan? Nah, perbedaannya ini misalnya cara dia berkembang biak dengan bertelur, kemudian jumlah anak pada hewan bisa ratusan, maupun usia kandungannya berbeda, dan umur dewasanya bervariasi. Itulah pertanyaan dan jawabannya. Kemudian, ada yang seru di sekolah Mia dan Banu. Siswa kelas 3 diizinkan membawa binatang peliharaan ke sekolah. Mereka berbagi cerita tentang hewan peliharaan yang dipeliharanya sejak hewan tersebut kecil. Nah, menurut kalian, apakah semua hewan ini mengalami siklus hidup yang sama? Nah, anak-anak semua, tahukah kalian, hewan memiliki keanekaragaman yang tinggi. Ini yang membuat siklus hidup pada hewan lebih kompleks dan bervariasi dibanding manusia. Hewan bisa berkembang biak dengan cara bertelur, melahirkan, ataupun bertelur melahirkan. Nah, pada bab ini, anak-anak difokuskan pada 2 jenis perkembangbiakan. Namun, ada sedikit contoh dan penjelasan mengenai bertelur, melahirkan di bagian belajar lebih lanjut. Nah, pada mamalia, berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Pada umumnya, memiliki siklus hidup yang mirip dengan manusia. Namun, ada pengecualian untuk platypus. Mamalia yang berkembang biak dengan bertelur sering terjadi adalah platypus. Tidak dianggap mamalia karena bertelur. Sedangkan mamalia adalah binatang menyusui. Perilaku induk terhadap anaknya juga bermacam-macam. Mamalia dan unggas umumnya akan merawat, mencarikan makanan, dan menjaga anaknya sampai cukup dewasa. Namun, hewan-hewan seperti amfibi, ikan, dan beberapa jenis reptil akan mencari tempat yang aman untuk bertelur, kemudian meninggalkan telur-telurnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam dimulai dari telur. Kemudian, ayam betina akan mengumpulkan telurnya di sarang dan mengerami telurnya supaya tetap hangat. Induk betina akan mengarami telurnya selama sekitar 21 hari. Kemudian, menetaslah anak-anak ayam yang mungil. Nah, anak-anak ayam mirip dengan induknya. Namun, paruhnya masih kecil. Bulunya pun halus dan lembut. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya.
Induk ini juga akan mengajari anak-anak ayam untuk minum dan mencari makan. Anak ayam pun terus tumbuh sampai jadi ayam dewasa. Saat umurnya 6 bulan, jenggernya pun sudah tumbuh seperti induknya. Ayam dewasa pun siap untuk bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Nah, itu tadi siklus hidup ayam. Sekarang kita akan mempelajari siklus hidup ikan mas. Ikan mas betina menyimpan telurnya pada tanaman air. Telur-telur ini cukup lengket sehingga bisa menempel pada tumbuhan air. Sekali bertelur, ikan mas bisa mengeluarkan telur dengan jumlah ratusan. Setelah 2-3 hari, menetaslah bayi-bayi ikan yang sangat kecil. Induk ikan mas tidak merawat dan menjaga telurnya. Bayi-bayi ikan ini harus menjaga dirinya sedari kecil. Hewan ini bersembunyi di balik tanaman agar tidak dimangsa hewan lain. Bayi-bayi ikan ini juga harus mencari makanan sendiri. Tanaman menjadi tempat berlindung dan sumber makanannya. Dalam waktu seminggu, bayi ikan ini sudah terlihat lebih besar. Ikan kecil ini pun berenang lebih lincah dan berani keluar dari persembunyiannya. Ikan mas akan menjadi dewasa setelah berumur 1 tahun. Nah, ketika dewasa, ikan mas sudah bisa bertelur dan memiliki anak-anaknya sendiri. Nah, kita menemukan kosakata baru, yaitu ada kata induk, artinya sebutan ibu untuk binatang. Mengeram artinya duduk mendekam untuk memanaskan telur agar menetas. Jengger, daging berwarna merah yang tumbuh di kepala ayam. Nah, sekarang kita lanjut ke siklus hidup sapi. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan, mirip seperti manusia. Anak sapi berada dalam perut induknya selama 9 bulan. Umumnya, sapi betina hanya melahirkan 1 anak. Anak sapi mirip dengan induknya, namun badannya lebih kecil. Anak sapi mendapatkan makanan dengan menyusu pada induknya selama beberapa bulan. Lalu, hewan ini akan mulai mencari makan sendiri. Jika sapi ini hidup di peternakan, maka akan dirawat dan diberikan makan oleh pemilik ternaknya. Sapi menjadi dewasa saat berumur 1-2 tahun. Saat itu, sapi ini sudah bisa berkembang biak dan memiliki anaknya sendiri. Sapi liar bisa hidup sampai 20 tahun. Sapi ternak umurnya lebih pendek karena akan dipotong untuk diambil dagingnya. Nah, setelah kalian membaca salah satu teks di atas, kerjakan kegiatan berikut ini. Yang pertama, kalian diminta untuk mengidentifikasi tahapan siklus hidup pada hewan tersebut. Kemudian, buatlah gambar siklus hidup hewan tersebut dan beri keterangan sesuai teks yang kalian baca. Lihat kembali gambar siklus hidup kucing pada topik A. Nah, ini ya anak-anak contohnya seperti ini. Kalian diminta untuk membuat siklus. Nah, di sini kakak sudah membuatkan. Yang pertama yaitu siklus hidup ayam, yaitu dimulai dari ayam betina bertelur, kemudian dierami, lanjut ke telur menetas menjadi anak ayam, kemudian anak ayam kecil tumbuh menjadi ayam dewasa. Begitu juga seterusnya lagi anak-anak ayam dewasa kembali bertelur, kembali menjadi anak dewasa. Nah, jika ini siklus hidup ikan, yaitu dimulai dari ikan dewasa, kemudian bertelur, menjadi ikan muda atau ikan anak-anak, kemudian balik lagi menjadi yang ikan dewasa. Nah, kalau yang ini siklus hidup sapi, mulai dari sapi dewasa, kemudian melahirkan anak sapi, kemudian anak sapi tumbuh menjadi sapi muda, dan menjadi sapi dewasa. Nah, ini yang di bagian lakukan bersama, kalian akan lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut. Setelah itu diskusikan pertanyaan berikut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, kakak akan bantu menjawabnya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Nah, jawabannya adalah karena hewan sangat beraneka ragam, maka siklus hidup hewan berbeda tergantung jenisnya. 2. Apa saja tahapan siklus hidup pada hewan? Nah, yang pertama pada hewan melahirkan dimulai dari anak, kemudian dewasa, induk berkembang biak, dan anak.
Nah, pada hewan bertelur yaitu dimulai pada telur, anak, kemudian dewasa, induk berkembang biak, dan kembali lagi ke telur. Yang C, apa kesamaan siklus hidup hewan dengan manusia? Dan ini bervariasi, misalnya cara berkembang biak dengan melahirkan, tumbuh, ada tahap anak maupun dewasa. Lalu apa perbedaannya? Yaitu perbedaannya mulai dari cara berkembang biak dengan bertelur, jumlah anak pada hewan, kemudian usia kandungannya berbeda maupun umur dewasanya. Nah, kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan atau bertelur. Oleh karena itu, hewan memiliki siklus hidup yang beraneka ragam dibanding dengan manusia. Nah, yang pertama ini adalah hewan melahirkan, anak-anak. Apa saja ya hewan-hewan yang melahirkan ini? Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Ada hewan yang diasuh oleh induknya setelah lahir. Induknya menyusui atau mencarikan makan untuk anaknya. Hewan ini juga akan melindungi anaknya. Lalu apa saja contoh hewan bertelur? Yaitu ada buaya, kemudian ada angsa, penguin, burung, maupun penguin. Nah, ada juga induk yang meninggalkan anaknya. Induk meninggalkan telurnya di tempat yang aman. Bayi-bayi ini tidak pernah bertemu induknya. Bayi hewan ini belajar mencari makan dan melindungi diri dari kecil. Nah, contohnya seperti penyu. Ketika penyu bertelur lalu ditinggal anak-anak dan burung. Nah, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan di bagian mari refleksikan. Kita mulai dari yang nomor 1. Kakak akan bantu ya. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Jawabannya adalah dengan cara melahirkan maupun bertelur. 2. Apa saja tahapan siklus hidup pada hewan? Nah, pada hewan melahirkan, yang pertama, siklusnya mulai dari anak, kemudian dewasa, kemudian induk berkembang biak, dan menjadi anak. Sedangkan pada hewan bertelur, yaitu dimulai dari telur, kemudian anak, lanjut dewasa, dan induk berkembang biak, kembali lagi menjadi telur. 3. Apa persamaan yang kalian temukan pada siklus hidup setiap hewan? Nah, ini bervariasi ya, misalnya seperti dalam berkembang biak, tumbuh, hidup, ada tahap anak dewasa, kemudian membutuhkan makan, dan sebagainya. Kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu apa perbedaan yang kalian temukan pada siklus setiap hewan? Nah, ini bervariasi juga, bisa seperti bentuk tubuh, kemudian cara berkembang biak, jumlah anak, makanannya, dan yang lain ya. Lanjut nomor 5. Apakah persamaan dan perbedaan yang kalian temukan antara hewan dan manusia? Nah, ini juga bervariasi. Nah, persamaannya misalnya ada hewan yang melahirkan seperti manusia. Ada tahap bayi dan anak. Ada hewan yang menyusui dan merawat anaknya seperti manusia. Sedangkan perbedaannya misalnya ada hewan yang bertelur, mempunyai anak sampai ratusan, sedangkan manusia tidak bertelur dan manusia juga tidak mempunyai anak ratusan. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belajar lebih lanjut. Nah, tahukah kalian, ada juga hewan yang bertelur dengan cara yang unik. Induk betina akan bertelur dalam perutnya. Telur-telur itu juga akan menetas dalam perut induknya. Setelahnya, induk betina akan melahirkan anak-anaknya. Cara berkembang biak ini disebut bertelur dan melahirkan. Hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara tersebut contohnya ular viper, kemudian hiu martil, dan ikan gupi. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari di topik kali ini? Yang pertama, hewan dapat berkembang biak dengan melahirkan dan bertelur. Yang kedua, jumlah anak dari masing-masing hewan beragam bergantung dari jenisnya. Ada yang hanya satu, ada juga yang sampai ratusan. 3. Lama waktu yang diperlukan untuk setiap tahap pertumbuhan dan perkembangannya juga berbeda-beda. Ada yang hanya beberapa minggu, ada yang membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun. Nomor 4, siklus hidup hewan bertelur dimulai dari telur, kemudian anak-anak, lalu tumbuh sampai masuk ke tahap dewasa. Nah, anak-anak, itulah yang bisa kita pelajari di topik kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini.
Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya. Sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye!